Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Pertama dari angkatan 2022 dan mengikuti kelas Geografi Energi A. Ini akan mencoba menjelaskan atau sedikit mereview terkait salah satu paper yang saya baca di dalam untuk diskusi kelas, yaitu tentang pemanfaatan energi atau tentang konsumsi energinya bagaimana dalam Indonesia. Dimana di sini saya mendapatkan paper, kalau nggak salah yang paper ketiga, yang berjudul Is Mom Energy Efficient? A Study of Gender, Household Energy Consumption, and Family Decision Making in Indonesia. Atau dalam bahasa Indonesia, apakah mom energy itu energi ibu efisien, energi yang entah berkaitan dengan ibu itu efisien, dimana yang merupakan penelitian tentang gender ya, household energy consumption, konsumsi energi rumah tangga, dan juga penentuan pengambilan keputusan dalam suatu keluarga di Indonesia. Nah, ini penelitian oleh Arifah Sugandi Permana, Norsyah Abdul Aziz, dan juga Ho Chin Xiong. Harusnya itu kalau tidak salah dari Malaysia berarti yang terakhir. Nah, ini kurang lebih papernya memang membahas terkait konsumsi energi di rumah tangga, karena terdapat latar belakang tertentu yang mengatakan kalau masing-masing anggota keluarga di rumah tangga itu memberikan konsumsi energi yang berbeda-beda, ataupun karena perannya tertentu, ataupun tadi karena memang mereka tidak sama ya dalam mengeluarkan energi, memakai energinya. Jadi mereka mencoba untuk mengetahuinya apakah ada pengaruhnya dari gender dan sebagainya. Nah, untuk itu saya membuat sedikit kayak mind map terkait alur kerja yang saya dapat dari penelitiannya tersebut kurang lebih. Ini adalah mind map yang saya buat, dan mulai ada backgroundnya, ada key questionsnya, dan juga ada conclusionnya. Intinya seperti itu kurang lebih, untuk bagaimana sedikit mereview, merangkum terkait apa yang terdapat di dalam papernya tersebut. Jadi kalau begitu langsung mulai aja. Jadi tadi is Mom Energy Efficient, Study of Gender, Household Energy Consumption, and Family Decision Making in Indonesia. Ini merupakan judulnya. Dan abstraknya itu tadi mereka mencoba melihat apakah ada keterkaitannya dari konsumsi energi terhadap gender ya. Terus konsumsi energi rumah tangganya apakah berbeda setiap gender, dan bagaimana proses pengambilan keputusannya dalam rumah tangga tersebut terkait penggunaan energi. Nah, ini studinya dilakuin di Bandung, Indonesia, dengan menggunakan metodenya tuh survei questionnaire dan wawancara langsung tatap muka. Karena kalau tidak salah kuesionernya tuh ada 600 disebarkan beberapa gitu, kemudian ada beberapa interview. Kemudian penelitian ini dilakukan untuk meneliti perbedaan pengeluaran energi ya, dan pengendalian konsumsinya, pengaturan konsumsinya, bagaimana anggota ini mengonsumsinya, seberapa banyak anggota ini juga begitu. Berdasarkan apakah keputusannya kalau dibuat oleh perempuan, ataupun misalnya perempuan menjadi pengambil keputusan utama, ataupun misalnya apakah berbeda dengan laki-laki, ataupun jika bersama-sama apakah bedanya. Jadi melihat antara bagaimana jika perempuan yang mengambil keputusan utama, bagaimana juga jika laki-laki mengambil keputusan pertama, bagaimana juga jika mereka mengambil keputusan secara bersama-sama. Nah, temuan penelitian ini memberikan hasil di mana jika perempuan yang lebih bertanggung jawab itu, maka cenderung lebih menunjukkan tingkat efisiensi energi, kehematan energi yang lebih tinggi, dan konsumsi energinya justru lebih rendah dibandingkan jika pria yang mengambil alih. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan itu lebih unggul berarti sebagai pengelola energi rumah tangga, sementara laki-laki sayangnya masih menunjukkan kecenderungan terhadap perilaku konsumsi energi yang berlebihan atau kurang perhatian. Hasil penelitian ini juga menawarkan wawasan berharga untuk membentuk inisiatif dan intervensi hemat energi. Nah, kurang lebih
kok tangan saya nggak kelihatan. Kurang lebih abstraknya seperti itu. Kalau gitu kita langsung ke backgroundnya saja. Jadi sebenarnya backgroundnya banyak. Mungkin ini nggak langsung yang terkait ada di penelitiannya, tapi ini yang kurang lebih saya dapat. Backgroundnya itu kurang lebih saya lihat ini ada 4, di mana 2-nya ini saya jadikan utama. Nah, utamanya ini terdapat latar belakang di mana mereka menemukan bahwa tentunya di Indonesia tuh perempuan umumnya lebih sering di rumah dibandingkan dengan pria. Perempuannya entah jadi ibu rumah tangga, ataupun kalau dalam rumah tangga ya jadi ibu rumah tangga, ataupun memang lebih sering menjaga rumah meskipun mereka punya pekerjaan. Nah, sedangkan prianya tentunya lebih sering di luar rumah mencari nafkah dan sebagainya. Kemudian yang kedua, terdapat juga temuan di mana gender itu juga dapat menentukan konsumsi energinya. Misal perempuan konsumsi energinya berapa, dan itu berbeda dengan pria, tidak sama dengan satu sama lain. Nah, karena ini konteksnya dalam rumah tangga, maka terdapat juga latar belakang di mana anggota keluarga ini berkontribusi secara berbeda tergantung dengan perannya entah sebagai ayah, perannya sebagai kepala keluarga, ataupun perannya sebagai ibu dan sebagainya. Terdapat perbedaan kontribusinya terhadap energi lah, konsumsi energi dan sebagainya. Nah, latar belakang ini tentunya juga berguna sebagai ya dampak emisi gas rumah kaca ya, karena ini berkaitan dengan energi dan sebagainya. Jadi makanya penelitian ini coba dilakuin untuk ujung-ujungnya melihat manfaat di rumah tangga, apakah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca dan sebagainya jika mengetahui hasil penelitian ini. Nah, kemudian dari kedua latar belakang tadi, saya garis bawahi lagi bahwa terdapat hipotesis bagaimana dari kedua ini, yang perempuan lebih sering di rumah, dan juga ada temuan kalau gender itu konsumsi energinya berbeda. Ini juga seharusnya bisa berkontribusi, tapi saya utama ini yang ini, dimana hipotesisnya jika perempuan yang menjadi decision maker atau menjadi semacam ya bukan kepala rumah tangga sih, tapi lebih pengatur rumah tangganya, koordinatornya dalam rumah tangga, maka akan lebih hemat energi dalam satu rumah tangga tersebut. Ini emang base tadi latar belakangnya ini, karena perempuan lebih sering di rumah, mungkin lebih tahu apakah mana yang lebih hemat, mana yang enggak di dalam rumah tangga tersebut, bagaimana cara mengefisiensinya, dan juga terdapat temuan kalau memang secara gender berbeda konsumsi energinya gitu. Setelah dari key question, bukan latar belakang utamanya tadi, saya lanjutkan ke dalam key questionnya yang saya kurang lebih ambil secara ada 3. Yang pertama ada is woman more efficient on energy consumption? Apakah perempuan lebih efisien dalam konsumsi energi? Kemudian yang kedua adalah why woman is considered as the decision maker oftentimes? Kenapa lebih seringnya perempuan lebih dikatakan lebih umum sebagai decision maker dalam rumah tangga, pengambil keputusan dalam rumah tangga di Indonesia tentunya. Dan apakah impactnya, apakah dampaknya, apa dampaknya kepada rumah tangga jika perempuan mengambil alih sebagai koordinator rumah tangga tersebut, terutama dalam hal energi. Ini key questionsnya. Kemudian saya juga jabarkan lebih lanjut seperti ini. Jadi untuk pertanyaan yang pertama, is woman more efficient on energy consumption? Terdapat juga key findingsnya kurang lebih yang saya lihat dari penelitian ini. Untuk menjawab ini kurang lebih iya, woman is more efficient on energy consumption. Karena salah satu temuannya, dia misalnya di kota Bandung ini diperkirakan perempuan dapat menghemat sekitar 7.200 kiloliter, harusnya ini kiloliter, emang kiloliter bensin sih,
itu KL secara bensin per bulan yang setara dengan pengurangan sekitar 17.000 karbon harus ini difokuskan 17.000 karbon dioksida. Nah, ini cukup besar karena ini ngitungnya per bulan dan ini juga dapat menyimpulkan bahwa perempuan dapat menghemat energi dengan cukup signifikan dibandingkan dengan misalnya pria. Ini kalau nggak salah perbandingannya langsung dengan pria. Makanya itu salah satu temuan yang mendukung dari jawaban mengapa perempuan lebih efisien dalam energi consumption adalah ini. Terdapatlah buktinya. Jadi salah satu alasan yang saya temuin tuh yang saya ambil kurang lebih ada 3. Masing-masing ini ada 3 jawabannya. Kalau untuk yang pertama yang saya ambil tuh perempuan itu lebih cautious on the spending, lebih berhati-hati dalam spendingnya. Kemudian terdapat juga lower consumption dan juga energy management awareness. Jadi kalau untuk yang jawaban maksudnya yang ketiga ini saya lebih kaitkan dengan posisi di mana woman di Indonesia, perempuan di Indonesia itu lebih sering di rumah. Jadi mereka tahulah bagaimana cara rumah bekerja dan sebagainya, bagaimana cara mereka beroperasi di dalam rumah dan bagaimana cara masing-masing alat beroperasi di dalam rumah dan sebagainya. Mereka lebih familiar dengan tools dan alat-alat yang ada di rumah. Jadi mereka bisa lebih cautious dalam spendingnya. Dan misalnya jika pria yang menafkahi mereka, misalnya mereka prianya ini mengasih nafkahnya kepada perempuan, mengasih duit, mengasih ongkos dan sebagainya kepada perempuan itu cenderung lebih memikirkan ke depan. Kalau menurut diskusi yang kemarin terdapat di kelas, perempuan memikirkan ke depan karena perlu memperhitungkan banyak sekali faktor. Misalnya nggak hanya listrik ini di satu mesin ini, misalnya hanya mesin cuci, tapi perlu juga mengfaktorkan mesin-mesin lainnya kayak ya misalnya ada rice cooker, TV, kipas dan sebagainya. Dan bahkan itu perlu juga memperhitungkan jika mereka punya anak, mereka harus hemat duitnya lebih lanjut untuk persediaan anaknya dan sebagainya. Jadi mereka itu cenderung lebih cautious dalam spendingnya. Begitu juga dengan lower consumption-nya. Ini kalau di kelompok saya kemarin saya berikan contoh, salah satunya juga seperti orang tua saya juga kurang lebih seperti itu. Lower consumption-nya terdapat di ibu saya dibandingkan dengan bapak saya. Karena ya oftentimes misalnya bapak saya terlupa tetap menyalakan TV, menyalakan kipas dan sebagainya, sedangkan ibu saya lebih ingat terhadap hal itu dan ibu saya lebih cautious dan sebagainya. Jadi lower consumption memang terbukti perempuan lebih lower consumption, mungkin karena mereka juga tahu cautious spendingnya. Jadi ini ketiga jawaban ini berkorelasi lah, karena cautious spending jadi lower consumption dan sebagainya. Juga mereka kurang lebih tahu energy management awareness-nya. Dan ini mungkin bisa dikaitkan lebih lanjut kepada pendidikannya. Nanti ada di jawaban yang kedua, di pertanyaan di key question yang kedua, di mana energy management awareness-nya itu perempuan lebih mengerti, terutama karena mereka kurang lebih mengurus rumah tangganya. Mereka yang misalnya dapat duit harus mengatur bagaimana distribusi duitnya ini berlangsung di rumah tangganya mereka. Nah kemudian why woman is considered as the decision maker. Jadi key findings-nya yang saya temuin itu adalah pengambil keputusan yang dominan dalam rumah tangga terkait pengeluaran energi tidak selalu terkait dengan sumber pendapatan utama. Tadi kan kalau kita membahas sumber pendapatan utama itu mungkin saja menjadi salah satu faktor yang mereka membuat perempuan lebih dipercaya dalam mengatur. Ternyata nggak selalu itu. Sebaliknya, hal ini didasarkan pada kesepakatan yang dibangun secara sosial antara pasangan yang terbentuk selama pembentukan keluarga.
Kebanyakan dari penelitian ini juga disebabkan oleh kenapa perempuan as the decision maker-nya itu karena sosial budaya, karena faktor kultur di Indonesia di mana perempuan itu lebih sering mengatur rumah tangga dan sebagainya. Nah, ini social culture factors, baik mungkin dalam agama Islam dan ataupun dalam kultur ini kan Bandung, dia juga mengatakan ada kultur di dalam suku Sunda dan sebagainya. Jadi itu berpengaruh signifikan terhadap tentang kenapa woman is considered as the decision maker di Indonesia. Di rumah tangga. Nah, kemudian selain tadi, apakah social culture terbukti sangat berpengaruh, namun apakah kondisi ekonomi mengafect anything? Iya, menurut penelitian, kalau misalnya umumnya pria yang lebih tinggi ekonomi income-nya, kalau tidak salah tetap perempuan menjadi decision maker-nya. Namun kalau perempuan yang lebih tinggi, kalau tidak salah itu harus antara mereka joint decision ataupun perempuannya tetap yang menjadi decision maker-nya dalam rumah tangga tersebut, meskipun income-nya lebih tinggi yang perempuan dibandingkan dengan pria.